Tangga ketemunya di sini ya? Iya betul. Karena ini mungkin tadi pertanyaan juga sudah sempat ditanyakan sedikit oleh Mas yang sebelumnya terkait blue collar. Karena di kami blue collar spesifik tadi ya ke operator yang memang bekerja di dalam plant atau pabrik gitu. Nah, pertanyaan saya Bu, tadi dengan sekian banyak program yang dilakukan di Air Liquid, apakah teman-teman blue collar, kalau kita sebutnya non-management level, teman-teman yang bekerja di dalam pabrik itu mengikuti keseluruhan program engagement-nya atau retention-nya? Karena mungkin ada beberapa hal yang mungkin tanda kutip agak sulit ya untuk mereka ikuti gitu. Contohnya kalau di kami itu operator level itu mereka bekerja shift gitu ya, karena kita pabriknya berjalan 24 jam, jadi mereka dibagi 3 kali shift. Jadi untuk contoh misalnya flexible working arrangement mungkin agak susah gitu ya. Jadi kita juga dari sisi company gimana kita caranya bisa meretain operator-operator ini yang memang kadang agak susah dijangkau terkait dengan flexibility-nya gitu ya. Resiko safety-nya sangat tinggi. Nah itu mungkin ada engagement atau engagement program yang terkait safety, mungkin lebih spesifiknya seperti apa, mungkin bisa di-share ya Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Taskia dari Mitsubishi. Yang pertama tentang flexibility culture, yang kedua tentang safety engagement. Silakan Bu. Iya, terima kasih Mbak Skia. Salam tetangga ya. Kita malah nggak ketemu. Nah, tapi nanti tanggal 9 saya ke Cilegon. Oke, untuk yang flexibility di blue collars itu memang nggak mudah. Di tempat kami namanya workers level. Yang jelas kalau mereka kan 24/7 ya, sehingga nggak mungkin untuk fleksibel. Tetapi kalau manajernya setuju dan mereka kayak perlu cuma ambil raport gitu ya, itu tetap diberikan fleksibilitas. Jadi memang ini juga mungkin karena kedaerahan ya. Saya bilang Cilegon itu tuh kayak kekeluargaan banget gitu. Jadi culture-nya kayak respect yang lebih tua, lebih tinggi gitu. Itu tuh masih begitu gitu loh. Jadi kita kalau saya engagement kayak nanti tanggal 9 saya udah kebayang mau ngapain, saya mau ngajak operator ini, mau ngajak operator itu, saya visit ke control room, saya ajak makan mereka sop ikan misalnya kayak gitu. Itu udah kebayang tuh mau ngapainnya. Terus juga saya pernah ngajak beberapa operator terpilih sekitar 10 orang tahun lalu itu kayak makan di Hotel Astonnya Cilegon gitu. Jadi ngobrol aja, menurut kalian gimana sih ini tanpa filter ya gitu, maksudnya nggak ada skenario apa-apa, manajer juga kalau itu nggak ikut gitu loh. Jadi bener-bener saya pengen dengar langsung dari mereka. Jadi mereka tuh appreciate apa yang dilakukan sama perusahaan sejauh ini. Terutama kalau di Cilegon itu mereka prefernya adalah olahraganya didukung gitu. Jadi kayak mau 17-an nih, udah pasti heboh kan? Nah mereka tuh udah minta budget, proposal dan lain-lain, kita pasti kasih gitu loh untuk mendukung itu. Dan kita sharing lagi tuh, karena ada tetangganya di Cibitung sama Jakarta kan nggak tahu Cilegon ngapain kan? Kita email blast atau taruh di portal lokal. Jadi kayak mereka tuh kayak merasa dikenal sama semuanya juga. Jadi kayak terakhir kemarin saya bikin kompetisi vlog, yang menang itu juga orang Cilegon. Dapat hadiahnya kamera DJI ya, kalau nggak salah itu sekitar 10 juta nilainya. Itu kreatif banget gitu loh. Jadi dia naik ke tangki, terus dia ngajarin bahwa ini loh prosesnya seperti ini. Jadi kalau yang non operation juga kayak orang finance, orang legal itu bisa dari video itu bisa tahu. Oh teman-teman operator tuh ngerjainnya gini ya prosesnya ya, dari mulai checking safety, dari mulai kontrol itu semuanya dicek. Jadi memang saya melibatkan anak Gen Z yang memang kreatif banget. Jadi saya suruh bikin, coba deh lihat deh, portal kita kan seluruh negara, mana sih yang kreatif, yang cocok buat di Indonesia. Nah yang bantu saya itu kayak ngelihat Cina. Di Cina itu kayak a day in my life gitu-gitu lah, kayak di TikTok kan. Jadi mereka operator-operator kita tuh seneng banget dan ternyata mereka kreatif. Itu dari sisi safety sama. Safety itu kita setiap tahun ada yang tadi saya sampaikan, ada safety event. Safety event itu buat saya sih karena juga ini priority, jadi manajemen kita tuh nggak sayang ngeluarin uang untuk bikin kompetisi lah, reward lah dan lain-lain. Itu kita budgetin setiap tahun pada saat pembuatan budget, dan seluruh dunia pun kalau untuk safety kayaknya priority. Jadi memang kita harus bisa mengconvince ya, maksudnya safety manager atau safety headnya itu harus bisa mengconvince managing director bahwa program safety itu penting gitu. Tapi sejauh ini sih MD kita online karena tahu bahwa sensitif lah ya, industri kita kan flammable gitu. Jadi dari mulai
ganti desain perempuan untuk ke pabrik baju FRC-nya ya gitu, itu disetujui kayak gitu. Jadi biar perempuan itu nggak kayak ada bedanya lah sama laki-laki, ada warnanya merah lah, ada apalah gitu. Jadi itu yang menyangkut safety juga, termasuk kayak helm, sepatu safety-nya nggak yang ikutan cowok, tapi sepatu safety cewek gitu dibelikan gitu. Memang ada cost-nya di sana, tapi kan sepatu tuh untuk awet ya bertahun-tahun, juga FRC juga awet bertahun-tahun gitu. Jadi itu sih, jadi intinya how we convince our management in term of creativity supaya safety-nya tuh embed jadi culture gitu. Saya yakin Mitsubishi juga di situ.